sukacita ibadah kebersamaan kita Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Adik-adik sehat? Sehat. Baik, saya undang adik-adik bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sukacita kita, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, uji-uji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, uji-uji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, melimpah di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik masih ada sukacita? Luar biasa. Dari hari Senin sampai hari Minggu kita selalu ada dalam Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian selalu Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu.
di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Engkau boleh membangunkan kami, Engkau boleh menyertai kami dari malam hingga pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa menyertai kami anak-Mu satu persatu, sehingga apapun firman yang Kau berikan pada hari ini kira menjadi pelita bagi kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga kami selalu memperoleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, bacalah Alkitab. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa, ya. Yuk, tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang sangat baik kepada kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami dan mata kami, sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan dan mengenal akan setiap kehendak-Mu kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kali ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai 14. Nah, bagi yang sudah bisa membaca, adik-adik boleh membacanya ya. Di situ ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, untuk mengasihi, memperhatikan teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang kekurangan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu memperhatikan orang-orang yang ada di lingkungan mereka, yaitu orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kekurangan pakaian, yang tidak memiliki pakaian yang layak untuk dipakai, sehingga mereka harus memberikan itu kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang, bahkan terlebih terhadap orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus sangat memperhatikan. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan juga harus melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Ada suatu cerita, adik-adik, kami mau menceritakan tentang seseorang. Beliau adalah seorang wanita, ya, adalah seorang ibu yang bernama Ibu Teresia. Beliau adalah seorang suster atau biarawati Katolik yang mempunyai kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang kekurangan, kelaparan, bahkan sakit dia rawat. Ya, Ibu Teresia melakukan pelayanannya di India. Ada di tahu India?
Iya, pernah ke sana? Wah, senang sekali kalau kita pernah ke sana ya. India adalah suatu negara di Asia Selatan ya. Nah, Ibu Teresia memiliki hati melayani. Dia tidak tega terhadap orang-orang yang kelaparan di pinggir jalan, yang sakit, dia bantu dan dia rawat. Pada suatu kali, Ibu Teresia melihat orang-orang itu, dan selain itu timbul dalam hatinya untuk mengajarkan tentang kebersihan, mengajarkan bagaimana anak-anak yang di pinggir jalan itu membaca dan menulis. Siapa di sini yang bisa membaca menulis? Wah, hebat, semuanya bisa ya. Nah, Ibu Teresia membantu anak-anak itu mendirikan sebuah sekolah terbuka. Terbuka itu bagaimana? Beliau membuat sekolah di suatu taman. Jadi beliau mengumpulkan anak-anak itu untuk belajar di suatu taman dan diajarkan mengenai kebersihan, bagaimana membersihkan diri supaya tidak penuh kuman tetapi menjadi sehat, bersih dan tidak sakit. Setelah itu Bu Teresia juga mengajar anak-anak itu untuk membaca dan menulis ya. Mereka diajar menulis dan membaca. Nah, oleh karena kasihnya, oleh karena ketekunannya, maka anak-anak yang beliau layani berkembang ya, berkembang dan menunjukkan perubahan, dan anak-anak itu juga menjadi pandai. Artinya sudah bisa membaca dan menulis dan tahu tentang kesehatan. Tuhan tidak membiarkan Ibu Teresia ini sendirian bekerja. Beliau dibantu oleh seorang muridnya yang 1 tahun kemudian setelah belajar terhadap Bu Teresia, membantu beliau untuk melayani anak-anak yang orang-orang yang terlantar itu. Nah, Bu Teresia dengan muridnya membawa orang-orang yang sakit di pinggir jalan, yang ditolak oleh rumah sakit karena tidak mempunyai biaya untuk membayar rumah sakit, bahkan rumah sakit yang terlalu penuh sehingga mereka membutuhkan pertolongan yang mendesak. Dengan pengalaman medisnya, dengan pengalaman Ibu Teresia sebagai belajar mengenai kesehatan, beliau membantu orang-orang itu, merawat yang sakit sampai kemudian sembuh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin kita melakukan seperti yang Ibu Teresia lakukan, ya. Artinya bahwa kita melihat teman-teman atau orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka kekurangan makanan, mungkin mereka kekurangan pakaian, yang pakaiannya sehari-hari atau setiap hari hanya itu saja, sampai misalnya pakaiannya sampai lusuh, sampai sobek bahkan. Nah, adik-adik kalau adik-adik punya pakaian yang tidak terpakai dan masih bagus, misalnya adik-adik boleh berikan kepada orang-orang seperti itu ya. Mungkin adik-adik sampaikan kepada papa mama, aku ingin memberikan pakaian ini kepada orang itu, barangkali dia berguna buat orang itu. Nah, adik-adik bisa sampaikan pada papa mama. Kemudian jikalau ada orang-orang yang kekurangan makanan, misalnya adik-adik di sekolah misalnya nih, sekarang sekolahnya di rumah ya, tapi tidak apa-apa, suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dengan teman-teman di sekolah ya. Nah, misalnya di sekolah adik-adik punya teman yang tidak membawa bekal makanan misalnya pada hari itu. Istirahat pertama misalnya dia tidak makan, istirahat kedua kita lihat kok dia tidak makan juga. Nah, adik-adik dekati dia, tanyakan kenapa tidak makan. Nah, barangkali dia sedang tidak membawa makanan. Kalau adik-adik punya lebih, adik-adik boleh berbagi dengan dia ya. Itu adalah contoh bahwa kita mengasihi teman kita, bahwa kita mengasihi seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Ibu Teresia. Nah, adik-adik, banyak hal yang kita bisa lakukan di sekitar kita ya. Siapa di sini yang pernah melihat anak kecil atau anak-anak yang seusia adik-adik yang
jualan tisu. Yang di pinggir jalan tuh yang biasanya pakai keranjang itu ya. Ada di situ biasanya ada tisu, ada jepit-jepit ya, ada karet rambut. Nah, Kak Emi suka lihat itu ya. Kalau misalnya kakak ada di suatu toko, anak itu mendekati Kak Emi misalnya. Nah, Kak Emi pernah ajak dia ngomong gitu ya. Terus saya bilang, saya mau beli tisunya saja deh, saya bilang gitu. Dia ada 7, ada 5, kadang-kadang dia bawa. Terus saya tanya berapa harga satunya. Dia bilang 5.000 tante. Oke, saya beli semua. Ayo, kalau saya beli semua, ada 7 ini kamu hitung berapa saya harus bayar. Kak Emi ajak ngobrol anak itu. Terus kemudian dia mulai hitung. Dia berhitung dengan tangannya. Siapa yang di sini bisa jawab 5.000 kali 7 berapa? Ayo. Ada yang bisa? Iya, 35.000. Nah, akhirnya ketika anak itu bisa menjawab, langsung Kak Emi berikan uangnya dan Kak Emi beli tisunya itu ya. Senang tidak kalau dia dibeli tisunya? Senang sekali, karena apa? Dia pulang membawa hasil kerjanya pada hari itu tidak sia-sia. Kak Emi senang dan dia juga senang ya. Nah, adik-adik, itu adalah contoh-contoh kecil yang kita bisa lakukan seperti itu ya. Mari kita melakukan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita mengasihi, memperhatikan orang-orang yang ada di lingkungan kita yang kekurangan. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur ayatnya yang ke-12. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ya, demikianlah firman Tuhan yang Kak Emi sampaikan. Mari mulai dari sekarang kita belajar untuk memperhatikan orang-orang kekurangan di sekitar kita. Kita memiliki hati penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, dan seperti yang Ibu Teresia lakukan terhadap orang-orang India di sekitar sana ya. Demikianlah cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami untuk memiliki hati yang peduli kepada orang-orang yang kekurangan di sekitar kami. Engkau begitu banyak memberi berkat kepada kami, berkat makanan, berkat pakaian, berkat apapun saja Tuhan yang kami miliki, mainan, sehingga kami boleh berbagi dengan orang-orang, dengan teman-teman kami Tuhan yang ingin sekali mempunyai seperti yang kami miliki. Tuhan Yesus, ajar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, ajar kami mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk kreativitas bersama Kak Nancy dan Kak Damos. Oke, sekarang kita akan berkreativitas. Kak Nancy minta untuk siapin kertasnya. Setelah itu jangan lupa untuk siapin pensil warna, alat potong, boleh kata atau gunting, dan jangan lupa lem untuk kita tempel-tempel. Oke, adik-adik, Kak Nancy punya soal atau pertanyaan. Jadi adik-adik harus menyusun kata-kata yang sudah Kak Nancy siapkan. Boleh di pause dulu adik-adik yang ada di rumah, atau di foto dulu ya, biar nggak kelewatan, jadi adik-adik nggak akan salah. Jadi silakan adik-adik perbaiki kalimat yang sudah ada di kolom dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Oke adik-adik, pertama sudah siapkan kertasnya, sudah siapkan pewarnanya. Kita akan membuat pola hati atau menggambar hati. Kita gambar sekarang ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Kak Nancy sudah buat, Kak Damos juga sudah buat. Oke, selanjutnya kata-kata yang udah benar, yang udah adik buat di rumah, kita gunting-gunting ya.
Setelah itu akan kita tempelkan di gambar yang adik sudah buat, gambar hatinya. Ini hasilnya. Jadi Kak Nancy udah gunting-gunting, Kak Damus juga udah gunting-gunting. Sekarang waktunya kita tempel-tempel di hati. Sekarang waktunya kita tempel ya. Ini sudah Kak Nancy taruh lem. Kita tempelnya di sini. Seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita mewarnai. Jadi kita warnai semuanya ya. Terserah adik-adik mau pilih warna apa, bebas. Mau warna-warni segala macam dicampur-campur nggak apa-apa. Yang penting semuanya full color atau penuh dengan warna. Mari kita mewarnai. Kita warnai semuanya ya, jangan sampai ada sisi yang tidak diwarnai. Kolom-kolomnya juga kita warnai semua ya. Oke, selesai mewarnai. Seperti ini hasilnya. Apakah sama? Kak Damus juga udah cantik ya warnanya ya, bagus. Yeay, sudah jadi. Bagus banget, punya Kak Damus juga. Full color ya. Sekarang adik-adik bisa tunjukin ke mama papanya atau siapapun yang ada di sekitar adik bahwa ini adalah hasil kreativitas adik-adik sendiri ya. Dan ini juga bisa ditempel di lemari atau di kamar adik-adik. Dan demikianlah kreativitas kita pada minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Terima kasih. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu yang terbaru ya. Saya senang berdoa. Tiba saatnya kita untuk memberikan segala yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahannya. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat pujian yang berkata sejuta, sejuta, sejuta. Persembahan
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu yang ada di gereja kami Bukit Doa. Biarlah Engkau memberkati juga tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Dan sekarang kita akan berdoa tutup. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian doa Yabes. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan kita sudah dengarkan, aktivitas sudah kita lakukan, pujian, penyembahan, dan doa sudah kita laksanakan juga. Dan untuk mengakhiri semuanya ini, mari kita tutup ibadah pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki hati yang melayani dengan memberi peduli kepada teman-teman di sekitar kami yang kekurangan. Apakah mereka kekurangan makan, kekurangan pakaian, atau apapun yang dapat kami berikan, perhatian juga kepada mereka. Ajar kami untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Ajar kami juga dapat mengikuti teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Ibu Teresa yang sudah mengajar kami merawat orang-orang di sekitar kami yang kekurangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengasihi-Mu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik sekalian, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.